Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-23. Stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala yang 23, muraqabah. Orang dalam pengawasan, diawasi, dipantau dari mana, mau kemana, habis ketemu siapa aja, sekarang sedang berada di mana, apakah flu, apakah batuk, ODP, orang dalam pemantauan. Orang yang dalam pemantauan ini hati-hati. Kenapa? Karena dia sedang dipantau. Padahal sebenarnya kita selalu dipantau oleh dia, bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan gugus corona, tapi yang memantau kita adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur, Allah Subhanahu wa taala. Namanya muraqabah, pengawasan Allah. Berdasarkan surat Al-Ahzab 52, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala sesuatu. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, dia meriwayatkan dari Abu Nuaim Abdul Malik bin Hasan bin Muhammad bin Ishaq, dari Abu Awanah Yaqub bin Ishaq, dari Yusuf bin Sa'id bin Muslim, dari Khalid bin Yazid, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajalli. Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk makhluk yang sangat besar, memeluk Nabi di dalam Jabal Nur di Gua Hira. Iqra ma ana biqari, aku tak bisa baca. Iqra ma ana biqari, aku tak bisa baca. Iqra ma'ana biqari, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Makhluk yang besar memeluk dia. Dua, Nabi pernah melihat Jibril alaihissalam duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, tergantung saat dia pulang. Tiga, Jibril pernah datang dalam bentuk manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang di situ tidak ada yang kenal. Kalau ada orang bajunya sangat putih, orang di situ kenal, karena berarti dia orang tempatan, orang kampung situ, bajunya bersih rapi. Kalau di situ ada orang yang rambutnya kusut, bajunya lusuh, orang tidak kenal, maklum, berarti dia musafir datang dari jauh. Ini aneh, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih, tapi tidak ada orang yang kenal, berarti dia orang asing. Empat, Nabi pernah melihat Jibril bentuk aslinya, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi pernah melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli ketika dia sedang berada di Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Empat bentuk. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna, dua sayap, wa thulatsa, tiga sayap, wa ruba', empat sayap. Kalau diletakkan satu ujung sayapnya di ujung dunia di sana, maka satu lagi di ujung sana. Itulah maka Nabi tidak pernah melihat bentuk aslinya di dunia, karena tidak muat dunia ini, andai dia berbentuk fisik. Untungnya dia berbentuk cahaya. Makanya pada malam Lailatul Qadar itu salah satu tandanya adalah pada waktu paginya matahari terbit dalam keadaan redup. Kenapa matahari bisa redup? Karena saking banyaknya cahaya kalah cahaya matahari. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat yang turun itu penuh dengan cahaya dan mereka naik lagi ke langit ketika matahari terbit, maka matahari redup. Beberapa kali di bulan Ramadan kita melihat matahari redup. Kita sangka Lailatul Qadar, rupanya asap pembakaran hutan. Datanglah seorang laki-laki, tapi kami tidak mengenalnya. Dan laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, mal iman?" Apakah iman itu? Nabi menjawab, "Antu'mina billah," kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, Zabur, Taurat, Injil dan Quran, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Beriman kepada
wal qadri takdir khairihi takdir baik, wa syarrihi takdir buruk, hulwihi manisnya, murrihi pahitnya, lapangnya, sempitnya, susahnya, senangnya, kau yakin dan percaya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, laki-laki itu berkata, sadaqta, kau benar. Qala, fata'ajjabna, kami heran, min tasdiqihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami heran, orang ini dia nanya kok dia malah bilang benar. Biasanya kalau ada orang nanya, "Pak, di mana jalan arah mau ke masjid?" "Di sana." "Terima kasih ya, Pak." Biasanya gitu. Ini aneh. "Pak, di mana jalan ke masjid?" "Arah ke sana." "Kamu benar." Loh. Fata'ajabna. Ajib ini orang. Nanya kok dia malah yang membenarkan. Wa huwa yas'aluhu, dia yang nanya, wa yusaddiquhu, dia pula yang membenarkan. Qala, dia nanya lagi, fa akhbirni mal Islam. Apa Islam itu? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, al-Islam an tuqimas salah, kau salat, wa tu'tiyaz zakah, kau bayar zakat, wa tasuma Ramadan, kau laksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita, kau melaksanakan haji ke Baitullah. Orang itu berkata, sadaqta, kau benar. Loh, apa ini orang? Lalu kemudian yang ketiga, fa akhbirni mal ihsan. Beritahu saya apa itu ihsan. Nabi SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Dia berkata, sadaqta, engkau benar. Dan hadis seterusnya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Iman, bab soal Jibril, pertanyaan Jibril. Dalam kitab Sahih Muslim, kitab Iman, bab bayanil iman wal Islam wal ihsan. Di mana letak kajian kita tentang manusia dalam pengawasan ini? Ihsan. Kau merasa sedang diawas, sedang dipantau, sedang diperhatikan, sedang ditilik, sedang dilihat, sedang diintip, sedang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Lapangan parkir ini diawasi CCTV. Nggak jadi maling curi. Nggak jadi dia nyuri. Kenapa? Karena dia sedang merasa diawasi CCTV. Padahal sudah lama kabel CCTV itu putus dimakan tikus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertanyaannya adalah, datanglah seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, dia nanya, dia juga yang membenarkan. Kami pun heran siapa dia. Yang pertama dia tanya, ma huwal iman? Apa itu iman? Yang pertanyaan yang pertama dia tanyakan adalah ma huwal iman? Apa itu iman? Dia Nabi antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Inilah dasar-dasar ilmu akidah. Pertanyaan yang kedua, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Kau bersaksi tidak Tuhan selain Allah, riwayat lain. Salat, zakat, puasa, haji. Inilah fikih. Fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. Yang ketiga, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihat dia. Kalau kau tidak melihat dia, sesungguhnya dia melihat, memperhatikan engkau. Inilah akhlak. Mau ngaji dimanapun, dari Maroko sampai Merauke, tidak akan keluar dari 3 tema ini. Jadi yang kita kaji dari awal itu taubat, wara, zuhud, takut, akhlak semuanya, ihsan, ihsan. Lalu kemudian setelah laki-laki yang berambut sangat hitam, baju sangat putih itu pergi, Nabi bertanya, wahai Umar, waktu itu ada Umar bin Khattab, ya, tahu nggak kamu siapa yang tadi datang? Enggak ya Rasulullah. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Umar adalah Jibril. Terkejut semua sahabat. Malaikat Jibril tadi datang. Ya. Ngapain dia datang? Yu'allimukum dinakum. Begitu dia mengajarkan kamu.
Jadi di antara cara pendidikan metode pengajaran adalah dengan cara bertanya. Ustadz, gimana kira-kira kalau seorang tetangga baru sebentar aja kita parkir depan rumahnya ngamuk-ngamuk? Itu cara orang bertanya ke ustadz. Dia sebetulnya tahu, cuman dia mau nyindir tetangganya. Nah, jadi banyak juga kadang orang menjadikan ustadznya jadi. Lalu ustadz itu pun jawab, siapa yang menghalangi tetangganya parkir, maka dia tidak akan dapat masuk pintu. Dia rasain loh kan. Kita kalau nanya itu bukan mau nyindir orang. Pertanyaan kita itu mau ngajar orang. Kita sendiri segan mau ngajar dia. Lalu kita tanya. Nah, begitu caranya. Ada hikmah di situ. Tapi yang paling penting adalah bahwa inti ajaran Islam akhlak, akhlak, akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ada pelajaran lain juga di situ, bahwa sahabat tidak tahu yang datang itu malaikat. Sahabat Nabi yang hidup bersama orang mulia di zaman yang mulia tidak tahu bahwa yang datang tadi malaikat. Sekarang ada orang baru tobat 2 hari, sholat Jumatnya baru sekali, pas mau Jumat sekali lagi, masjid ditutup corona. Tiba-tiba sudah ngaku ketemu Jibril. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku ketemu malaikat. Ada nanti semasanya kau akan didatangi malaikat. Tanpa kau ngaku dia datang. Malaikat maut pasti datang. Qala Syekh, hadzal ladzi qalahu sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau matamu tidak bisa melihat dia, sesungguhnya dia pasti melihat engkau. Isyaratan ila halil muraqabah. Yang dimaksud ini adalah hal muraqabah. Li'annal muraqabata, karena maksud dari muraqabah itu adalah ilmul abdi, seorang hamba dengan penuh kesadaran, pengetahuan, mengerti, paham, sadar bittila'ir rabbi subhanahu alaihi, bahwa Allah melihat dia, memperhatikan dia, menilik dia, mengawasi dia, memantau dia. Fastidamatuhu lihadzal ilmi muraqabatun li rabbih. Orang yang merasa terus-menerus sadar dan tahu bahwa dia diawasi, diperhatikan, dilihat, dipantau, maka itu yang disebut dengan muraqabah. Wa hadza aslu kulli khairin lahu. Inilah dasar segala kebaikan. Kenapa orang tidak mau korupsi? Karena dipantau. Siapa yang memantau? Inspektorat Jenderal. Siapa yang memantau? Badan Pengawasan Keuangan BPK. Siapa yang memantau? KPK. Siapa yang memantau? Polisi. Semua mereka itu manusia, demam, sakit, mati. Tapi ada pengawasan yang luar biasa. Pengawasan siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Allah. Dasar dari segala kebaikan adalah muraqabah. Wala yakadu yasilu ila hadhil martabati illa ba'da firaghihi minal muhasabati. Orang tidak akan sampai kepada level muraqabah sebelum dia merenung sejenak untuk muhasabah, introspeksi diri. Sesungguhnya di dalam ibadah kita itu ada muraqabah. Salat, Allahu Akbar. Mata melihat tempat sujud saja, tidak melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Muraqabah. Ada yang gatal kepalanya, tidak dia garuk sampai berkali-kali. Kenapa? Muraqabah. Zakat, begitu juga. Mana ada petugas amil zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional datang memantau berapa tabunganmu, berapa pengeluaranmu, berapa belanjamu? Mana ada? Kenapa kita takut? Karena kita sedang merasa muraqabah, diawasi. Haji, begitu sampai di kota Madinah 3 hari ke masjid ziarah, lalu kemudian hari keempat pergi ke Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma labbaik. Tidak berani mencabut bulu hidung, tidak berani menarik rambut, tidak berani caci maki, sumpah serapah, tidak berani. Kenapa? Muraqabah, merasakan sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sa'idza hasaba nafsahu ala ma salafa lahu.
Kalau orang sudah memuhasabah, introspeksi, menghitung-hitung dirinya atas masa lalunya, umurku berapa, sudah lewat 40 tahun. Berapa yang sudah kuhabiskan nikmat Allah, bagaimana amalku, wa aslaha halahu fil waqti, maka dia terus memperbaiki kondisi keadaannya pada saat itu, walazama tariqal haq, dia pun lalu kemudian istiqamah, meniti jalan, melewati jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsana bainahu wa bainallah mura'atal qalbi, dan dia memperhatikan terus hatinya. Orang kalau sudah mau pergi ke tempat yang hebat mulia, dia memperhatikan sepatunya, bajunya, celananya, sampai jangan sampai tak ada lekukan bekas setrika, mau diperhatikan. Tajam, lalat pun terpleset jatuh. Maka orang kalau sudah dia menapaki jalan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia perhatikan hatinya. Lalai sikit, ingat lagi. Lupa sikit, ingat lagi. Wa hafidha ma'allahil anfas, dia menjaga dirinya, menjaga hembusan nafasnya, menjaga detak jantungnya, menjaga lintasan pikirannya, menjaga kedipan matanya, menjaga bisikan telinganya. Wa raqaballah fi umumi ahwalihi, dan dia mengawasi Allah, Allah mengawasi dia. Dia mengawasi keberadaan dirinya, Allah mengawasi dia fi umumi ahwalihi, dalam semua situasi kondisinya. Fa ya'lamu annahu subhanahu wa ta'ala alaihi raqibun, saat itulah dia sadar bahwa Allah mengawasi, memandang, melihat dia. Wa min qalbihi qaribun, Allah itu dekat dari hatinya. Ya'lamu ahwalahu, Allah tahu situasinya, Allah tahu bagaimana dalam relung kalbunya. Wa yara af'alahu, Allah melihat perbuatannya, langkah kakinya, hayunan tangannya, kedipan matanya, bisikan telinganya, tolehan leher kanan kirinya. Wa yasma'u aqwalahu, Allah mendengar ucapannya. Ma yalfizu min qaulin, tidak keluar satu kata pun dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Raqib, ada malaikat yang mengawasi. Wa man taghafala an hadhil jumlati fa huwa bima'zilin an bidayatil waslati. Siapa yang lalai, lupa, tidak ingat tentang ini, tentang muraqabah ini, maka sesungguhnya dia sudah terasing dari start jalan menuju Allah. Bagaimana mungkin mau sampai ke tujuan kalau tidak ikut garis start, tiba-tiba finish? Nggak bisa. Maka awalnya itu adalah muraqabah. Fa kaifa an haqaiqil qurbati, bagaimana orang bisa sampai kepada hakikat kedekatan dengan Allah kalau awalnya saja dia tidak menapaki jalan? Jalan yang pertama adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan ditanamkan itu. Hari ini malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat kita sudah masuk Ramadan, insya Allah, amin ya Rabb. Di Ramadan itu kita memang betul-betul dalam keadaan muraqabah. Masuk ke dalam toilet, kamar mandi, sepi, sunyi sendiri, tak ada CCTV. Tapi tak ada satupun orang yang berani kumur-kumur menelan air wudhu, menelan. Tak ada berani. Kenapa? Saat itu dia sedang muraqabah. 1 bulan lamanya. Siapa yang hari ini umurnya 40 tahun, berarti dia sudah 40 kali Ramadan, kali 30 hari, kali 12 jam siang. Merasakan pengawasan Allah SWT. Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi berkata, aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Bakar Ar-Razi dari Al-Jariri, man lam yahkum bainahu wa bainallahi taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kashfi wal musyahadah. Siapa yang antara dia dengan Allah tidak merasakan takwa dan muraqabah, takwa takut melakukan perbuatan yang haram, dan dia tidak merasa diawasi Allah, lam yasil ilal kashfi wal musyahadah, maka dia tidak akan sampai kepada level kashfi, tersingkapnya hijab, wal musyahadah, dipersaksikan, mempersaksikan, Allah berikan dia satu nikmat yang lebih indah daripada segala nikmat, yaitu nikmat menyaksikan keagungan kemuliaan Allah, bukan zat Allah, menyaksikan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kana li ba'dil umara'i wazirun, ada seorang emir, pemimpin, dia punya menteri. Wa kana baina badaihi yauman, menteri itu berada di depan.
faltafata ila ba'dil ghilman alladhina kanu wuqufan. Lalu dia menoleh memperhatikan pembantu-pembantu kaki tangan. La li raibatin, dia memperhatikan bukan karena ragu, walakin li harakatin, tapi dia memperhatikan karena ada satu gerak, au sautin, ada suara. Siap, gerak, harus rapi, jangan ada yang gerak macam-macam, diperhatikan. Karena ini sedang berada di depan raja, jangan ada suara macam-macam. Fattafaqa anna dhalikal amir nazara ila hadzal wazir. Maka si amir, pemimpin, raja melihat menterinya itu. Fitilkal halati, perhatikannya menterinya itu. Fakhafal wazir, menterinya itu ketakutan. Ayyatawahhamal amiru annahu nazara ilaihi. Menterinya ketakutan. Kenapa dia takut? Ayyatawahhamal amiru annaha nazara ilaihi. Dia takut, dia khawatir kalau bahwa si menteri ini menoleh, melihat kepada mereka. Faja'ala yanzuru ilaihi kadzalik. Wa ba'da dzalika al-yawm kana hadzal wazir yad'u ila hadzal amir. Setelah hari itu lalu sang menteri datang menjumpai raja. Wa huwa abadan yanzur ila janib. Dan dia selalu melihat ke samping, enggak berani menatap. Hatta tawahhamal amir anna dzalika, hatta tawahamal amir, sampai si raja menyangka anna dzalika khuluquhu, bahwa memang begitulah sifat si menteri tadi, ketakutan, nunduk ke bawah. Wa haulu fihi fa hadhihi muraqabatu makhluqin li makhluqin fa kaifa muraqabatul 'abdi li sayyidihi. Beginilah kondisi, situasi, keadaan pengawasan makhluk kepada makhluk. Bagaimana pengawasan Khalik kepada makhluk? Pengawasan raja kepada menteri, menteri ketakutan. Menteri melototi, apa yang dipelototi menteri? Bawahannya ketakutan. Bagaimana pengawasan maha raja di atas segala raja, Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tu ba'dal fuqara, aku mendengar ada orang miskin berkata, kana amirun lahu ghulamun, ada seorang raja, dia punya pembantu, yaqbalu alaihi akthar min iqbalihi ala ghairihi min ghilmanihi, tapi satu staf pembantu ini sangat disayang oleh raja ini, melebihi yang lain. Pokoknya dia dapat perhatian khusus, VVIP, very very important person. Walam yakun aktsaruhum qimah. Tapi dia tak punya kelebihan, sama seperti yang lain. Hanya saja perhatian raja kepada dia lebih dari yang lain. Wala ahsanuhum surah, tidak lebih ganteng, tidak lebih putih, tidak lebih cerdas, tidak lebih pandai, biasa-biasa aja. Faqalu lahu fi dzalik. Mereka pun akhirnya ngomong, apalah kelebihan si anu ini, kenapalah raja sayang betul sama dia, entahlah. Fa'arada al-amiru ayyubayyina lahum fadlal ghulami fil khidmati ala ghairi. Maka si raja pun ingin menunjukkan kepada staf-staf yang lain, menjawab praduga sangka mereka, kalau kalian mau tahu kenapa aku lebih sayang, lebih perhatian kepada dia, nih. Fa yauman minal ayyam, suatu ketika, kana rakiban, suatu ketika dia menunggang kuda, wa ma'ahul hasym, dan dia orangnya sangat pemalu. Wa bil bu'di minhum jabalun alaihi saljun, di kejauhan dari mereka itu ada bukit, di atas bukit itu ada salju. Mana ada bukit bersalju di Arab, Pak Ustaz? Di Yordania ada salju, di Syam Suriah ada salju, di Palestina ada salju. Kalau di atas bukit tidak perlu ke Palestina, di atas bukit Saint Catherine Mesir pun ada salju, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kalau ke sana bulan Januari, bulan Desember ada salju. Fa nazara al-amiru ila dzalika salji, lalu kemudian raja melihat ke atas bukit, dilihatnya salju itu. Wa atraqa ra'sahu, lalu kepalanya pun terkagum-kagum melihat, oh cantiknya salju di atas bukit.
Faraqadal ghulamu farsahu. Lalu kemudian si budak itu pun, si staf yang disayang raja itu pun menurunkan kaki kudanya. Walam ya'lamul qaum limadza raqada. Orang lain tidak tahu kenapa. Walam yalbath illa yasiran hatta ja'a wa ma'ahu syai'un minas salji. Tak lama sesudah itu tiba-tiba staf yang disayang raja itu pulang membawa salju itu. Dibawanya salju itu dari atas bukit. Faqala lahul amir. Raja heran bertanya, "Ma adraka anni aradtu salja?" Dari mana kau tahu aku ingin es? Faqala al-ghulam. Pembantunya itu menjawab, "Li'annaka nazarta ilaih." Karena kau lama memandang es salju di atas bukit. Wa nazru sultani ila syai'in la yakunu min ghairi qasdin sahih. Kalau ada seorang yang punya kuasa melihat sesuatu, itu pasti ada tujuan. Faqala al-amir, innama akhussuhu bi ikrami wa iqbali. Kalian staf-staf sudah tahu kan? Kenapa dia lebih aku perhatikan dan lebih aku berikan, li anna likulli ahadin syughlan. Karena setiap orang punya kesibukan. Kamu sibuk, kamu sibuk, kamu sibuk. Dia pun sibuk. Wa syughluhu mura'atu lahazati. Bedanya, kau sibuk ngurus kuda, kau sibuk ngurus ini, kau sibuk ngurus ini. Stafku yang satu ini sibuk mengurus apa yang aku mau. Dia lihat pandanganku, dia tahu. Kalau bahasa sekarangnya, ku tahu yang kau mau. Wa muraqabatu ahwali. Dia selalu mengawasi apa yang ku mau, dia selalu mengawasi keinginanku. Apa sebetulnya di balik cerita ini? Saat kau lihat raja memandang ke atas bukit, terkagum si raja, tanpa berkata, lalu segera kau ambilkan salju dari atas bukit. Dari mana kau tahu dia? Dari firasatmu yang dalam. Kalau perhatianmu kepada keinginan raja membuat raja sayang kepadamu, pernahkah engkau memperhatikan keinginan Allah terhadap dirimu? Di sini dipahami bahwa makna muraqabah bukan hanya sebatas pengawasan Allah kepada kita, tapi juga kita mengawasi Allah, apa yang diinginkan Allah dari kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah udah kasih tahu, tapi kita tak mau tahu. Raja tadi nggak ngasih tahu, tapi si budak, si staf ini cari tahu, maka dia sayang. Semakin dalam pengawasan kita terhadap keinginan Allah, semakin tinggi pencapaian kita terhadap kemauan Allah, semakin dalam pula sayang Allah kepada kita. Wa qala ba'dhum, ulama berkata, man raqaballaha ta'ala fi khawatirihi, asamahullahu fi jawarihihi. Siapa yang diawasi Allah, man raqaballah fi khawatirihi, siapa yang merasakan pengawasan Allah di dalam lintasan hatinya, di benaknya, di jantungnya, dalam sirnya, asamahullahu fi jawarihihi, maka Allah akan menjaga anggota tubuhnya. Kau jaga Allah dalam hatimu, Allah menjagamu. Langkah kakimu, ayunan tanganmu, kedipan matamu, bisikan telingamu, lintasan pikiran. Pasti itu. Su'ila Abu Husain bin Hind. Imam Abu Husain bin Hind ditanya, mata yahusyur ra'i ghanamahu? Kapan seorang pengembala kambing menghalau kambingnya dengan kayu? Yahusyu, hush, 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 hush. Kapan? Mata yahusyur ra'i ghanamahu bi'asar ri'ayah an marati'il halakah. Qala, Imam Abu Husain bin Hind menjawab, idza alima anna alaihi raqiban, kalau dia tahu bahwa dia sedang diawasi. Idza alima, kalau dia tahu bahwa dia mengawasi. Raqib, dia mengawasi. Kapan seorang pengembala kambing
mengayunkan tongkatnya bukan untuk mukul tapi untuk menghalau kambing-kambingnya, an marati'il halakah, dari tempat kebinasaan, dari tempat bahaya. Kapan seorang pengembala kambing menaikkan tongkatnya? Kambing-kambing itu diusir. Hush, 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 hush. Kapan itu? Idza alima anna alaihi raqiban. Kalau dia tahu bahwa dia sedang mengawasi. Kenapa dia usir kambingnya? Karena dia tahu di situ tempat serigala. Karena dia tahu di dekat situ ada singa. Karena dia tahu di dekat situ ada. Oleh sebab itu maka pentingnya kita mengawasi, pengawasan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qila kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu fi safarin. Suatu ketika Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, musafir. Fara'a ghulaman yar'a ghanaman. Dia lihat ada seorang budak sedang mengembala kambing. Faqala lahu, dia katakan kepada budak pengembala kambing itu, "Atabi'u min hadzal ghanami wahidatan?" Mau enggak jual satu kambing ini? Kau pengembala kambing ini? Iya. Jual satu ke saya? Faqala, budak itu menjawab, "Innaha laysat li." Ini bukan kambing saya. Faqala, Abdullah bin Umar berkata, "Qul li sahibika inna dhi'ba akhadha minha wahidah." Gampang aja, nanti kalau pemilik kambing ini datang, bilang aja saya sudah diambil serigala, ditangkap serigala satu, Pak, hilang. Faqala, budak penjaga itu berkata, "Aina Allah?" Kalau ku jawab, "Mana kambing?" Lalu Allah di mana? Fakana Ibnu Umar yaqul ba'da dzalik ila muddah. Abdullah bin Umar berkata setelah itu, qala dzalikal abdu fa aina Allah? Di mana Allah? Begitulah iman seorang budak hamba sahaya yang senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid berkata, "Man tahaqqaqa fil muraqabati khafa fauta hawzihi min rabbih la ghair." Siapa yang muraqabahnya sudah sampai pada tingkat hakikat muraqabah, maka dia takut sedetik pun luput dari pengawasan Allah. Sedetik saja dia takut kalau dia luput dari pengawasan Allah. La ghair, tak lebih daripada itu. Wa kana ba'dul masyayikh lahu talamidah. Ada sebagian guru Imam Junaid itu punya beberapa murid. Fa kana yakhussu wahidan minhum bi iqbalihi alaihi aktsar mimma yaqbalu ala ghairihi. Tapi satu murid ini mendapat keistimewaan yang luar biasa, lebih disayang, lebih diperhatikan, lebih. Faqalu lahu fi dzalik. Murid-murid yang lain cemburu. Gimana ini kok dia aja yang lebih dapat? Apa sih kelebihan dia? Faqala, kata tuan guru, ubayyinu lakum dzalik. Nanti ku jelaskan kepada kalian kenapa aku lebih sayang sama dia. Pada fa'ila kulli wahidin min talamidatihi ta'iran. Kau bawa burung, kau bawa burung, kamu bawa burung. Udah semua bawa burung? Sudah. Idbahu bihaitsu la yarahu ahad. Sekarang kalian pergi ke gunung, pergi ke bukit, pergi ke mana-mana, pergi ke laut, pergi ke sungai, pergi ke gua, potong. Ilmu sekarang saya mau mengajarkan ilmu bagaimana cara menyembelih unggas. Potong. Menyebarlah semua murid-murid ini. Pergi semua. Wa dafa'a ilayya hadha aidan. Famadau. Mereka pergi semua. Wa raja'a kullu wahidin minhum wa qad dhabaha ta'irahu. Tak lama setelah itu pulanglah mereka. Masing-masing membawa menenteng burung yang sudah leher terpotong, tersembelih. Wajah hadza bit-ta'ir hayyan. Tapi murid yang kesayangan ini datang masih hidup burung. Faqala, "Halla dzabahtahu?" Kenapa tak kau potong? Kenapa tak kau potong? Faqala, dia menjawab, "Amartani an adzbahahu fi makanin la yarani fihi ahadun." Kan pesanmu tadi, sembelihlah di tempat yang kalian tidak dilihat oleh satu makhluk pun. Sembelihlah di tempat yang kalian tidak dilihat siapapun. Walam ajid makanan la yarani fihi Allah. Aku naik ke bukit, aku dilihat Allah. Aku masuk ke gua, aku dilihat Allah. Aku pergi ke tepi gunung, aku dilihat Allah. Falam azbahku,
Maka tak aku sembelih li'anna Allah yarani, karena Allah melihat aku di semua tempat. Fi kulli makan, di semua tempat. Lalu apa kata gurunya? Lihadza akhussuhu bi iqbali alaih. Itulah kenapa dia aku lebihkan dari kalian. Paham kalian? Murid-muridnya pun mengerti. Waqala Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun berkata, alamatul muraqabah, apa tandanya orang itu sudah sampai pada level stasiun muraqabah? Itharu ma athara Allah Ta'ala, melebihkan yang dilebihkan Allah. Wa ta'zimu ma 'azzamahu Allah, memuliakan yang dimuliakan Allah. Wa tasghiru ma sagharahu Allah, mengecilkan apa yang dikecilkan Allah. Lebihkan Allah, lebihkan. Dimuliakan Allah, muliakan. Dikecilkan Allah, kecilkan. Mengapa kita tak mendapatkan derajat muraqabah? Allah kecilkan dunia, kita besarkan dunia. Allah besarkan akhirat, kita kecilkan akhirat. Allah besarkan anak yatim fakir miskin, kita sepelekan mereka. Makanya kita tak dapat muraqabah. Tanda muraqabah, besarkan yang dibesarkan Allah, kecilkan yang dikecilkan Allah. Wa qala Nusrabadi, Imam Nusrabadi berkata, ar-raja yuharrikuka ila ta'at. Kita sudah belajar maqam raja. Raja artinya harapan. Kalau kau ada harapan dalam hati, maka harapan itu menggerakkan engkau untuk taat. Rajin salat, rajin puasa, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sedekah. Kenapa? Karena kau ada harapan mau masuk surga. Wal khaufu yub'iduka 'anil ma'asi. Kalau kau ada maqam khauf, takut, itu menjauhkan engkau dari maksiat. Takut zina, takut minum khamar, takut judi, takut riya, takut riba. Wal muraqabatu tu'addibuka ila turuqil haqa'iq. Sedangkan muraqabah mendidikmu menuju jalan hakikat. Bersanding tiga ini. Takut membuat engkau tak jadi buat dosa. Raja membuat engkau semangat beribadah. Muraqabah mendidik engkau menuju jalan hakikat. Kata Imam Abul Qasim Al-Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari gurunya Abul Abbas Al-Baghdadi. Abul Abbas Al-Baghdadi berkata, aku bertanya kepada Imam Ja'far bin Nusair tentang muraqabah. Wahai tuan guru Imam Ja'far, ya, apa muraqabah itu? Kata tuan guru Ja'far, mura'atus sirri, memperhatikan sir. Memperhatikan sir dalam qalbu. Limulahazati nazril haqqi subhanahu ma'a kulli khatwah. Perhatikan sir dalam hatimu, bahwa Allah memperhatikan engkau dalam setiap ala ma'a kulli khatrah, setiap lintasan. Setiap lintasan dalam hatimu diperhatikan Allah. Makanya kadang-kadang kita lihat tuan-tuan guru itu sedikit-sedikit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Padahal kita bingung, apalah dosa tuan guru. Karena kita selama ini menganggap dosa itu kalau sakau, dosa itu kalau mabuk, dosa itu kalau nyuri. Bagi mereka tidak. Sikit aja lintasan dalam hatinya, ada noktah titik hitam dalam hati, astagfirullahaladzim. Kita tak nampak lagi mana hitam. Kenapa? Hitam semuanya sudah. Mereka bersih, terang. Macam cermin, macam kertas. Ada putih sikit nampak. Ada putih, nampak satu titik, nampak. Kalau sudah dibersihkan, apa? Kita enggak. Kenapa? Papan tulis hitam. Na'udzubillah. Aku mendengar guruku berkata dari Abul Husain Al-Farisi. Aku mendengar Al-Jurairi berkata. Kata Imam Al-Jurairi, amruna hadha mabniun ala faslain. Kaji kami ini dasarnya ada dua. Wa huwa an tulzima nafsakal muraqabata lillah. Kau wajibkan dirimu merasa bahwa kau sedang dipantau, diperhatikan Allah. Wa yakunul ilmu ala zahirika qa'iman. Dan kalau kau sudah sadar bahwa dirimu diperhatikan Allah, maka pastilah kau sadar bahwa zahirmu juga dilihat Allah. Jadi yang perlu diperhatikan itu mana? Hati. Lintasan hatimu, bisikan-bisikan yang ada di dalam.
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang ketika tiba-tiba terlintas dalam hatinya sesuatu, dzakarullah, langsung dia berzikir. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cepat dia. Aku mendengar guruku berkata dari Abul Qasim Al-Baghdadi, dari Imam Al-Murta'ish. Kata Imam Al-Murta'ish, al-muraqabatu, arti muraqabah, mura'atus sirri, memperhatikan sir dalam hati, bimulahadhatil ghaibi, bahwa Allah yang maha ghaib selalu memperhatikan hati, ma'a kulli lahzatin, dalam setiap detik, wa lafzatin, dalam setiap lafaz. Dua berarti. Perhatikan sir, perhatikan mulut. Jangan sampai keluar kata tak bermakna. Diam. Kita sudah bahas as-samt. Jangan sampai terlintas yang tak ada guna. Asal terlintas dia langsung tutup dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha. Astaghfirullah. Jaga hati, jaga mulut. Imam Atha pernah ditanya, ma afdalut ta'at? Salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Apa yang paling afdal? Imam Ibnu Atha menjawab, muraqabatul haqqi ala dawamil awqati. Merasakan kau sedang diawasi Allah ala dawamil awqati, dalam seluruh waktu yang kau lewati. Pagi, petang, siang, malam. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak orang paginya beriman, petangnya kafir. Di tengah laut beriman, naik ke darat kafir. Di tengah corona beriman, bersujud ke tanah. Begitu ditemukan kepala kambing itu, dia siap melihat kambingnya sudah kenyang atau belum. Dia perhatikan kambing yang dia bawa 30, pulangnya mesti 30. Kambing itu ada kambing bandot, kambing jantan, tapi ada pula anak kambing. Harus diperhatikan, jangan sampai kambing tua selamat, anak kambing diterkam. Harus melihat sekeliling, ada maling, ada pencuri, ada. Kalau kita memperhatikan itu, maka barulah kita bisa merasa diperhatikan Allah. Wa muraqabatu turithu khulusus sir. Orang yang merasa diperhatikan Allah, khulusus sir, maka sirnya bersih, murni. Wal alaniyah lillah. Sir yang tak nampak di dalam hati. Wal alaniyah yang nampak, yang zahir. Kalau bersih hatinya, bersih mulutnya. Kalau bersih hatinya, bersih lidahnya. Kalau nampak kita ada beberapa binatang keluar dari lidah, berarti di dalam hati itu kebun binatang. Kalau nampak kita ada bukit kecil yang muncul dari balik lidah, berarti dalam hati itu adalah gunung-gunung yang besar. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Utsman Al-Maghribi, afdalu ma yalzimu bihil insan, afdalu ma yulzimu bihil insanu nafsahu fi hadhihi at-tariqah. Melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah ini, yang paling wajib bagi manusia untuk mendidik dirinya, pertama muhasabah, introspeksi diri. Aku datang dari mana, mau ke mana, hari ini ngapain aja, bekal yang akan kubawa apa, kalau aku mati apa yang ikut, apa yang tinggal. Yang kedua, muraqabah, aku diawasi Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah. Yang ketiga, wasiasatu amalihi bil ilmi, siasat bahwa segala amalnya itu mestilah dengan ilmu. Orang kalau tidak berilmu, jahil, goblok. Maka mesti berilmu, ilmu. Makanya dalam Islam, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, orang berilmu, darajat. Tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti setan dari bangunnya orang jahil. Ah, kalau gitu saya tidur-tidur aja Pak Ustaz. Berarti kau jahil.
Karena orang berilmu itu tidurnya sedikit. Aku mendengar guruku berkata dari Abdullah Ar-Razi, dari Abu Uthman, dari Abu Hafs. Kata Imam Abu Hafs, "Idza jalasta lin-nasi fakun wa'izan liqalbika wa li nafsika." Kalau engkau duduk dengan orang banyak, dengan murid-murid, dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, dengan keluarga, fakun wa'izan liqalbika, nasihati dirimu dan hawa nafsu. Jangan kau sombong, jangan kau merasa lebih, jangan kau merasa hebat, jangan kau sok kaya, jangan kau sok punya jabatan, jangan kau begini-begini. Yang kita nasihati itu hati kita. Makanya kadang kita duduk sama orang tuh ngomongnya dikit, diam deh. Kita husnuzon, berarti dia sedang menasihati dirinya. Wala yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaika. Jangan kau tertipu. La yaghurrannaka, ghurur. Jangan kau tertipu ijtima'uhum 'alaika. Mereka duduk mengelilingimu, menyambutmu, menghormatimu, mencium tanganmu, memuji. Kau jangan tertipu. Tapi yang paling penting kau nasihati dirimu. Jangan-jangan mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau. Jangan-jangan dosa kau lebih banyak daripada engkau. Fa innahum yuraqibuna zahiraka. Karena orang yang sekelilingmu itu melihat zahirmu. Wallahu yuraqibu batinaka. Allah melihat batinmu. Maka kalau kita duduk sedang banyak orang, apa yang perlu kita lakukan? Memperhatikan batin kita. Karena orang melihat zahir kita. Allah melihat batin kita, perhatikan batin kita, jangan perhatikan orang. Saya terus terang terpukau dengan sikap Ustadz selama ini. Berapa kali Ustadz ketemu dengan perempuan-perempuan itu, kalau melihat video Ustadz, mata Ustadz menunduk. Karena kalian menyuting mataku. Maka aku tak menengok, kalau aku tengok habislah. Kan banyak di komen-komen. Ini jawabannya. Mereka melihat zahirmu. Mereka melihat kemana biji matamu. Allah melihat kemana hatimu. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Abdullah, dari Abu Ja'far As-Saidalan, dari Abu Sa'id Al-Kharraz. Qala li ba'du masyaikhi. Kata guru-guru saya, kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, ada guru saya yang berkata kepada saya, "Alaika bimura'ati sirrika." Perhatikan sirmu. Sir dalam qalb. Perhatikan dia kecil, halus dalam hati. Wal muraqabah. Selalulah engkau merasa diperhatikan Allah. Fabaina ana yawman asiru fil badiyati. Suatu ketika aku lewat di sebuah kampung. Mereka ini kan selalunya jalan. Suatu ketika aku lewat di sebuah kampung. Iz ana bi khashkhati khalfi. Lalu kudengar suara kresek-kresek di belakang, kresek-kresek. Fahalani dzalik. Lalu aku pun penasaran, apa ini? Wa awadtu an altafita. Aku ingin menoleh ke belakang nengok. Falam altafit, tapi aku lawan, aku diam. Faraitu syai'an waqifan ala katifi. Tiba-tiba aku lihat ada sesuatu berhenti di bahu. Fa'ansarif. Lalu aku pun menoleh. Wa ana mura'in lisirri. Wa ana mura'in lisirri. Aku perhatikan sirku. Semal tafattu. Lalu aku menoleh ke belakang. Fa'idha ana bisab'in azimin. Rupanya ada binatang buas yang sangat besar. Apa maknanya? Apa makna yang ingin diceritakan ini? Kalau betul pengawasanmu terhadap hatimu, hatimu akan memberitahumu akan bahaya. Kenapa kita selama ini tak pernah hati itu memberitahu kita? Karena kita tak pernah memperhatikan dia. Yang kita perhatikan tumit pecah-pecah. Yang kita perhatikan ketombe. Ketika aku perhatikan sirku, maka sirku akan hidup dan memperhatikan aku. Kadang-kadang kita kalau sedang bening, kalau sedang
channel, kalau sedang channel tuh, kalau sedang signalnya bagus, ada tuh kadang-kadang. Itulah Pak Ustadz. Sebenarnya pagi itu saya udah ingat itu. Jangan, kata hati kecil saya. Tapi itulah saya lawan juga. Nah, sering orang ngomong gitu. Artinya kurang tajam. Kalau tajam, Masya Allah. Qala al-Wasiti. Kisah terakhir. Imam al-Wasiti berkata, afdalut ta'ati hifzul awqati. Taat yang paling afdal, salat taat, puasa taat, zikir taat, baca Quran taat. Tapi yang paling afdal adalah hifzul awqat, menjaga keadaan. Waqt itu artinya menjaga situasi hati, memperhatikan hati. Alla yutali'al 'abdu ghaira haddihi. Jangan sampai engkau memperhatikan di luar batasmu. Wala yuraqibu ghaira rabbih. Jangan kau lihat selain Rabb. Wala yuqarinu ghaira waqtihi. Jangan mendekati selain kondisi keadaan hati. Jangan pandang di luar batasmu. Jangan perhatikan selain Rabbmu. Jangan ikuti selain keadaan. Kalau dapat kau lakukan itu, maka selamatlah engkau insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita malam ini tentang muraqabah. Perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak muhasabah, apalagi tinggal 2 hari lagi kita makan siang, besok hari Rabu, kemudian hari Kamis, hari Jumat. Muraqabah, rasakan muraqabah, latihan muraqabah. Mudah-mudahan muraqabah Ramadan tahun ini lebih berbekas dibanding muraqabah Ramadan tahun sebelumnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa esok kita akan ketemu lagi dalam stasiun yang ke besok akan ketemu stasiun ke-24, Ridho. Wah, Ridho ini yang paling sulit. Besok kita akan sampai makam Ridho. Ridho insyaallah 24. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.